Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Persia. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang Syahansyah Kambises kedua dan bagaimana ia menaklukkan peradaban kuno Mesir, memperluaskan tanah kekaisaran yang didirikan oleh ayahnya Cyrus Agung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Darius Agung, salah satu kaisar Persia paling terkenal di dalam sejarah. Kaisar Dariuslah yang membawa peradaban dan kekaisaran Persia sampai pada puncak kejayaannya, baik itu dari bidang politik, militer, seni budaya, dan teritori wilayah. Darius adalah kaisar yang terus memperluaskan tampuk kekuasaan Persia, membawa mereka berhadapan langsung dengan salah satu peradaban kuno di masa itu, peradaban Yunani kuno. Konflik yang sangat terkenal dan memunculkan berbagai kisah epik sejarah. Berawal dari seorang bangsawan yang berkerabat jauh dengan Cyrus Agung, Darius akan mengambil alih tahta Persia ketika kekaisaran dijerumuskan ke dalam skandal besar. Seperti apakah kisah Darius ini? Ayo kita bahas secara singkat kisah hidupnya. Darius ini adalah anak dari pasangan Hystaspes dan Rhodogune. Darius dan ayahnya Hystaspes adalah kerabat jauh dari Cyrus Agung, sang pendiri kekaisaran Persia. Hystaspes dan Cyrus Agung memiliki kakek buyut yang sama, yaitu Theispes. Dan Theispes adalah anak dari Achaemenes, seorang bangsawan Persia yang namanya digunakan sebagai nama resmi kekaisaran, yaitu Kekaisaran Achaemeniah Persia. Karena hubungan kerabat ini, Hystaspes akan diberikan posisi satrap Baktria oleh Cyrus Agung setelah kampanye penaklukannya di timur selesai. Posisi satrap ini sama dengan gubernur, di mana mereka diberikan wewenang yang besar untuk menjalankan administrasi provinsi yang dipertanggungjawabkan kepada mereka oleh Syahansyah. Darius sendiri sudah dari kecil telah terlibat di ranah perpolitikan kekaisaran dengan ayahnya yang juga berposisi sebagai bagian dari lingkaran dalam kabinet Cyrus Agung dan penerusnya Kambises kedua. Selama masa pemerintahan Syahansyah Kambises kedua, Darius diberikan peran sebagai pembawa tombak pribadi Shah Kambises. Posisi pembawa tombak sang kaisar ini adalah posisi yang sangat penting di dalam kekaisaran, dan biasanya hanya diberikan kepada orang yang sangat dipercaya atau kerabat dekat saja. Dengan posisi ini, Darius juga akan semakin terlibat dengan dunia perpolitikan Persia. Ia akan menemani Kambises di berbagai kampanye militernya, memenangkan beberapa pertempuran. Darius juga terlibat di dalam kampanye Kambises di dalam penaklukan kerajaan Mesir kuno di tahun 525 sebelum Masehi. Sementara itu di Mesir, menurut catatan Darius yang ia tulis di prasasti Behistun, Syahansyah Kambises kedua sempat bertengkar dengan saudaranya Bardia, dan Kambises akan mengirim seorang bawahan kepercayaan untuk membunuh adiknya itu tanpa sepengetahuan rakyat Persia. Nah, tidak lama setelah itu datang kabar dari ibu kota kalau Bardia, adik dari Kambises kedua yang dikira telah dibunuh itu, telah melakukan kudeta dan mengambil alih tahta kekaisaran. Dari sinilah sebuah konspirasi kuno terjadi. Kambises tahu kalau hanya ada dua kemungkinan saja. Entah bawahan yang dikirim Kambises untuk membunuh Bardia tidak melakukan perintahnya, atau bawahannya memang telah membunuh Bardia, tapi Bardia yang telah mengambil alih kekaisaran di ibu kota adalah seorang penyamar. Ketika Kambises kedua yang di saat itu masih berada di Mesir pergi pulang bersama dengan tentaranya untuk menggulingkan pemberontakan itu, Kambises ini akan meninggal di dalam perjalanan. Karena tidak ada catatan sejarah yang setuju akan bagaimana Kambises meninggal, banyak sejarawan mengeluarkan hipotesa mereka sendiri. Ada yang berpendapat kalau Kambises ini dibunuh oleh pelayan Bardia palsu, ada yang mengatakan kalau kematian Kambises adalah kecelakaan tak terduga, dan ada juga yang mengatakan kalau Dariuslah yang membunuh Kambises, karena ia juga memiliki ambisi untuk menjadi Shah Persia. Entah apapun yang terjadi, kekaisaran Persia kini berada di tangan seorang penyamar. Sementara itu di ibu kota kekaisaran Persia, seorang bangsawan bernama Otanes ingin mencari tahu kalau rumor akan Bardia palsu ini benar atau tidak.
Otanes ini sempat mengenal seorang majusi bernama Gaumata yang memiliki wajah yang hampir sama dengan adiknya Syahansyah Kambises, Bardia. Tapi telinga dari majusi Gaumata ini sempat dipotong oleh Kaisar Persia sebagai hukuman atas kejahatan yang kita tidak tahu sampai saat ini. Karena itu Otanes menyuruh putrinya, Paedimia, yang kebetulan adalah salah satu istri Kaisar Bardia, untuk memeriksa telinga sang kaisar ketika ia sedang tertidur. Jika sang kaisar tidak memiliki telinga, maka Syah Bardia yang merebut tahta kekaisaran adalah majusi Gaumata yang sedang menyamar. Dan benar saja, Paedimia datang kepada ayahnya dan mengatakan kalau Syah Bardia tidak memiliki telinga, yang berarti ia adalah seorang penyamar. Dengan informasi ini, Otanes mengumpulkan 6 bangsawan kuat lain di kekaisaran dan menyusun rencana untuk membunuh Syah Bardia palsu itu. Darius adalah salah satu dari 6 bangsawan yang dipanggil oleh Otanes. Menurut kisah yang diceritakan oleh Darius setelah ia naik tahta, ketika Kambises kedua hendak melakukan kampanye militernya untuk menaklukkan Mesir, ia memberikan posisi penjaga istana dan kerajaan kepada seorang bangsawan bernama Patizites. Patizites adalah bangsawan yang haus akan kekuasaan dan akan menyusun rencana untuk merebut tahta kekaisaran ketika Kambises sedang bertempur di Mesir. Patizites ini akan bersekongkol bersama dengan saudaranya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah majusi Gaumata. Patizites tahu kalau wajah Gaumata ini sama dengan Bardia, adiknya Syah Kambises. Jadi saat Kambises berada di Mesir, Patizites dan Gaumata mengambil alih tahta kekaisaran dengan Gaumata menyamar sebagai Bardia. Hanya kebetulan sajalah kalau Bardia yang asli telah dibunuh oleh Kambises tanpa sepengetahuan orang banyak. Karena itu banyak yang percaya kalau majusi Gaumata ini adalah Bardia yang asli. Sementara itu, ketujuh bangsawan tadi nantinya akan pergi menuju ruang pribadi Syah Bardia palsu. Para pengawal yang menjaga ruang itu tidak berani menghentikan mereka karena status mereka sebagai bangsawan. Sesampainya di ruangan itu, mereka akan membunuh Gaumata dan Patizites. Kemudian tubuh mereka akan dibuang di jalanan, sembari memberikan cerita kepada seluruh rakyat kalau Bardia yang asli telah dibunuh oleh Syah Kambises dan tubuh Bardia yang mereka lihat itu adalah seorang majusi yang menyamar. Sebuah hal yang tragis pun terjadi, di mana populasi kota mengamuk massal dan mereka akan membunuh setiap majusi yang mereka lihat. Setelah peristiwa ini selesai, ketujuh bangsawan ini akan berunding tentang siapa yang berhak atas tahta Persia sebagai Syahansyah selanjutnya. Otanes, bangsawan yang mengumpulkan mereka, memutuskan untuk tidak bergabung karena ia tidak memiliki ambisi untuk menjadi syah. Keenam bangsawan yang tersisa, termasuk Darius, memutuskan untuk melakukan kompetisi, di mana mereka akan menunggangi kuda mereka sepanjang malam dan kuda siapakah yang meringik paling pertama di pagi hari adalah pemenangnya. Dikisahkan kalau Darius ini melakukan kecurangan dengan menyuruh pelayannya untuk secara diam-diam menciumkan kuda Darius dengan bau dari kuda betina. Trik ini berhasil dengan sempurna karena di momen matahari terbit, pelayan Darius secara diam-diam melakukan trik itu dan kuda Dariuslah yang pertama meringik. Kelima bangsawan ini pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan Darius sebagai kaisar Persia selanjutnya dan bersumpah setia kepadanya. Di tanggal 29 September tahun 522 sebelum Masehi, Darius pun menjadi kaisar Persia ketiga, menggunakan gelar seperti Syahansyah atau Raja di Raja, King of Babylon atau Raja Babilonia, King of Countries atau Raja negara-negara, dan tentu saja Fir'aun. Meski sudah menyandang gelar Syahansyah, ada banyak orang yang tidak menerima kenaikan Darius sebagai Syah Persia karena kurangnya legitimasi. Dari sinilah Darius mulai melakukan kampanye propaganda yang mengatakan kalau Darius adalah bagian dari dinasti Achaemenes. Ia memiliki hubungan kerabat meskipun jauh dengan Cyrus Agung, sang pendiri kekaisaran. Selain itu, untuk menambah legitimasinya, Darius menikahi Atossa dan Artistone, serta menikahi putri Parmis, cucu dari Cyrus dan putri dari Bardia asli.
Meski begitu, banyak wilayah-wilayah Persia yang memanfaatkan pergolakan politik ini untuk memberontak atau mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari kekaisaran. Provinsi yang memberontak ini termasuk Babilonia, Mesir, dan Media. Tapi Darius akan membuktikan ketangguhannya dengan mengalahkan semua pemberontakan ini dan alhasil membuat para petinggi kekaisaran menerima kepemimpinan Darius. Darius ini akan terus melanjutkan kebijakan-kebijakan pendahulunya seperti kebebasan kultur budaya dan beragama bagi setiap bangsa di bawah kekuasaan Persia. Meski Darius adalah penganut setia ajaran Zoroastrian, ia tetap melakukan ritual agama-agama lain di kekaisarannya demi memuaskan para penduduk. Darius juga akan melakukan beberapa reformasi di pemerintahan, seperti memperbarui sistem perpajakan di mana setiap satrap atau gubernur akan mengirim jumlah upeti yang telah diatur secara hukum, meninggalkan sistem upeti lama di mana setiap satrap akan mengirim upeti yang mereka anggap cukup dan semau mereka. Sistem satrap atau kegubernuran juga akan dirubah oleh Darius, di mana setiap satrap akan memiliki sekretaris mereka masing-masing. Tapi posisi sekretaris itu akan bertugas seperti mata dan telinga Darius, mengawasi para gubernur ini agar mereka tidak memiliki pikiran aneh-aneh seperti korupsi atau memberontak. Darius juga akan menstandardisasi sistem keuangan negara dengan memperkenalkan mata uang baru yang dinamai darik berupa koin emas. Darius mengambil inspirasi dari sistem keuangan Raja Croesus dari Lydia, kerajaan yang ditaklukkan oleh Cyrus Agung untuk memperkuat ekonomi negara. Pengenalan mata uang baru ini juga akan menimbulkan sistem perbankan yang bisa dibilang merupakan sistem perbankan paling pertama di dunia. Selain itu, Darius juga melanjutkan sistem jalan raya kerajaan yang dimulai oleh Cyrus Agung. Darius akan menambah sistem pos service di lokasi strategis di mana pedagang, kurir surat, dan lain-lain bisa beristirahat di pos ini. Selain dari reformasi perpolitikan negara, Darius juga memulai banyak proyek pembangunan besar-besaran di seluruh negara, membangun banyak monumen dan bangunan-bangunan penting. Salah satu proyek terkenal Darius adalah mendirikan kota baru, yaitu kota Persepolis. Kota Persepolis ini akan dijadikan Darius sebagai ibu kota baru Kekaisaran Persia. Ia melengkapi kota itu dengan kompleks istana yang megah dan membangun ruang audiensi bernama Apadana, tempat sang Syahansyah akan menerima tamu-tamu penting. Darius juga terkenal sebagai kaisar Persia yang ahli di dalam strategi militer. Setelah ia memadamkan api pemberontakan di masa awal pemerintahannya, Darius mulai mengirim tentaranya untuk kembali menaklukkan wilayah baru dan memperluas kekuasaan Persia. Ia akan melanjutkan kampanye penaklukan Mesir yang belum sempat diselesaikan oleh Kambises II karena kematiannya. Di masa pemerintahan Dariuslah Mesir kuno akan sepenuhnya ditaklukkan. Di tahun 518 sebelum Masehi, Darius melakukan kampanye di India, menaklukkan wilayah luas yang kita kenal seperti Punjab, menjadikan Punjab sebagai satrap atau provinsi baru di Kekaisaran. Menurut bapak sejarah Herodotus, Punjab adalah provinsi ke-20 di dalam Kekaisaran. Selain dari Punjab, Darius juga menaklukkan bagian dari lembah Indus, hampir memasuki jantung India. Kampanye militer Darius yang terkenal adalah invasi Darius atas suku Skythia yang bertempat di Laut Hitam. Suku Skythia adalah suku nomaden yang praktik penyerbuan mereka menjadi ancaman besar akan jalur perdagangan Kekaisaran di Laut Hitam. Dikisahkan kalau Darius akan membawa tentaranya menyeberangi Selat Bosforus menggunakan perahu yang dijajarkan satu sama lain selayaknya jembatan. Suku Skythia sendiri tidak mau menghadapi tentara Darius secara langsung dan memilih menggunakan taktik bumi hangus dan strategi mundur palsu. Mereka akan menghancurkan ladang dan sumur mereka sendiri untuk menghancurkan moral tentara Darius. Karena tempat tinggal suku Skythia yang berada di stepa Pontus Caspia, tempat yang hanya terdiri dari ladang rumput yang luas tanpa pohon-pohon, hampir tidak ada kota dari suku Skythia yang bisa ditaklukkan oleh Darius.
Darius bahkan muak dengan taktik dari suku Skythia ini dan mengirim surat kepada pemimpin mereka bernama Idan Tirsus untuk berperang atau menyerah. Permintaan ini tidak diterima oleh Idan Tirsus, memaksa Darius untuk terus mengejar musuhnya di ladang rumput yang luas itu. Pada akhirnya Darius memutuskan untuk pulang dari kampanye ini. Tapi meski tidak memiliki pertarungan besar, tapi Darius berhasil menganeksasi wilayah-wilayah baru di tepi Laut Hitam, dengan begitu mengamankan jalur perdagangan Persia yang menjadi tujuan utama bagi invasi ini. Di sekitaran tahun 499 sebelum Masehi, beberapa kota Yunani di wilayah Ionia memberontak atas pemerintahan Darius. Semua berawal dari tiran kota Miletus bernama Aristagoras yang memiliki masalah politik dengan satrap Lydia. Aristagoras akan meminta bantuan dari berbagai negara kota Yunani untuk memberontak, dan bantuan datang dari kota Athena dan Eritrea. Pasukan mereka akan memporak-porandakan wilayah Ionia, yaitu wilayah pesisir barat Anatolia. Mereka bahkan membakar hangus kota Sardis, ibu kota dari satrap Lydia. Sebelum akhirnya Darius mengirim tentaranya dan berhasil mengalahkan pemberontakan ini, di mana Aristagoras akan melarikan diri ke Trakia sebelum akhirnya dibunuh oleh orang-orang Trakia. Darius sendiri tidak puas akan hal ini. Ia memutuskan untuk menginvasi tanah Yunani dan bermulailah invasi pertama Persia atas Yunani di tahun 492 sebelum Masehi. Invasi ini berlangsung selama 2 tahun, di mana tentara Persia mengalami kesuksesan besar pada awalnya dan bahkan menjadikan kerajaan Makedonia sebagai negara bawahan. Tapi sayangnya bagi Darius, tentara Persia yang saat itu dipimpin oleh anak mantunya mengalami kekalahan telak di pertempuran Marathon. Pertempuran legendaris di mana seorang prajurit berlari kilometer jauhnya demi memberikan kabar kemenangan bangsa Yunani atas Persia, peristiwa yang menjadi inspirasi dari olahraga maraton di saat ini. Invasi Persia terhenti akibat kekalahan di pertempuran maraton ini. Darius sebenarnya ingin melanjutkan peperangan dengan dirinya sendiri yang secara pribadi memimpin pasukan. Tapi sayangnya Darius akan meninggal terlebih dahulu. Darius Agung meninggal di bulan Oktober tahun 486 sebelum Masehi di usianya yang ke-64 tahun setelah berkuasa selama 36 tahun. Kekaisaran Persia pada saat itu telah mencapai puncak wilayah terluasnya yang tersebar dari dataran tinggi Makedonia sampai ke lembah Indus di India. Tahta kekaisaran akan jatuh ke tangan anaknya Darius, Xerxes ke-1, melanjutkan ambisi ayahnya untuk menaklukkan bangsa Yunani. Nah, itulah kisah singkat kekuasaan Syahansyah Darius Agung ini. Semoga ceritanya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.